Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi ya seputar PPG dalam jabatan tahun 2024 tentang pemutakhiran data yang harus teman-teman lakukan sebelum tanggal 30 Juni 2024. Ini sudah edarannya sangat resmi teman-teman ya. Ini dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 8 Juni 2024 di mana batas akhirnya itu adalah 30 Juni tahun 2024. Banyak yang bertanya ya di channelnya Kak Furkon kalau misalkan data sudah sesuai gimana? Ini disuruh ngecek saja ya Bapak Ibu guru ya. Jadi teman-teman kalau sesuai ya sudah, jadi dibiarkan saja. Kalau sudah yang dikhawatirkan itu adalah datanya itu tidak sesuai teman-teman ya. Jadi tentang nama lengkap, terus NIK, kemudian tanggal lahir, tempat lahir itu tidak sesuai. Ini teman-teman wajib perfal. Nah, kalau yang sesuai bagaimana? Ya sudah. Kalau sesuai ya dibiarkan saja teman-teman ya. Kalau sesuai ya dibiarkan saja. Berarti kalau sesuai itu artinya sudah aman, teman-teman ya, sudah aman. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ya. Ada 4 poin ya, teman-teman ya. Dan nanti untuk poin yang A, C sama D ini dibutuhkan bantuan oleh operator ya, teman-teman. Operator sekolah ya, atau OPS, operator sekolah yang melakukan. Untuk teman-teman yang PTK ini mungkin bisa dicek sendiri yang PTK Datadik Kemendikbud.go.id, teman-teman bisa cek di akunnya masing-masing tentang ini terutama tentang itunya ya teman-teman, riwayat pendidikannya. Jadi ijazahnya yang pertama, kalau PPG Daljab itu syarat utamanya adalah ijazah S1 teman-teman ya. Ijazah S1 ini benar-benar wajib sudah valid ya kan. Artinya dia itu sudah diverval ya kan, ijazahnya S1 ya kan. Jadi teman-teman S2, jadi sebenarnya S2-nya nggak ngaruh. Yang diverifikasi itu adalah S1-nya. Karena syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk PPG dalam jabatan itu adalah ijazah S1. Nah, tampilannya nanti kira-kiranya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah login ya di akunnya teman-teman, akun SSO-nya, ini ada ptk.dadadik.kemendikbud.go.id. Ini ada aplikasi pendidikan. Teman-teman nanti sudah, ini kalau Kak Furkon ini sudah alhamdulillah sudah valid semua ya teman-teman ya, dari SD, SMA, SMP, ya kan, kemudian ada S1 dan ada S2-nya. Tetapi S2-nya ini tidak berpengaruh sama sekali teman-teman ya, karena syarat mutlak yang harus dipenuhi di PPG dalam jabatan itu adalah S1 ya kan. Di sini dari Universitas Jember, lulus tahun 2012. Jadi nanti S2-nya itu tidak berpengaruh. Yang penting adalah S1. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Teman-teman bisa cek aja teman-teman ya di akunnya teman-teman, masuk ke itu nanti login menggunakan alamat email dan passwordnya bisa tanya di operator sekolah, atau teman-teman sekalian aja ya kan minta bantuan di operator sekolah, itu malah enak seperti itu teman-teman ya. Oke. Lanjut kita ke modul ya kan. Oke, seperti biasa teman-teman ya, kita bahas review modul PPG dalam jabatan tahun 2024. Sebenarnya modul PPG itu belum keluar teman-teman ya. Oke, belum keluar sebenarnya. Jadi ini teman-teman kalau belum pernah membuka PMM, teman-teman klik aja PMM login. Kemudian tinggal masuk saja teman-teman ya. Oke, di sini ada kayak gini. Tentunya ada LMS dan lain. Jadi sebenarnya mengalami LMS, tapi LMS belum ada dan sistem sebetulnya juga belum siap teman-teman. Katanya sih minggu depan ya kan, minggu kedua bulan Juni kan minggu depan. Ya kita tunggu saja. Semoga itu benar-benar terjadi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman klik aja di pelatihan mandiri ya. Nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui tentang topik, itu modul, itu aksi nyata. Nah, kemudian di sini rekomendasi belajar langsung ke progress topik. Di sini yang pertama, ini Kak Furkon urut dari awal teman-teman ya. Jadi di progress topik ini Kak Furkon urut dari awal. Nah, di sini bisa teman-teman buka topik di sini, buka topik. Kemudian di sini ada modulnya, ini diurutkan dari yang
mulai dari modul 1 itu makna kurikulum dalam pendidikan, modul 2 itu pembelajaran pada kurikulum merdeka. Alhamdulillah ya, di sini modul 1 itu sudah tamat ya Kak Furkan. Sudah tamat. Oke. Kemudian modul 2 ini juga alhamdulillah juga ya, sudah lumayan ya, tamat ya kan. Postesnya lulus ya kan. Centang hijau itu berarti lulus teman-teman ya. Oke. Kemudian kita ke modul selanjutnya ya teman-teman, yaitu modul 3. Nah, teman-teman bisa klik di sini sebentar. Ini Kak Furkan back dulu. Kemudian klik topik ya teman-teman ya. Urutkan dari yang paling baru. Teman-teman ini urutannya, ini paling lama, hampir selesai, baru mulai. Ini rekomendasi. Kemudian di sini Kak Furkan urut dari yang paling baru saja. Nah, di sini Kak Furkon ngerjakan yang Merdeka Belajar dulu teman-teman. Jadi nanti di PBG dalam jabatan tentunya modulnya itu nggak jauh berbeda teman-teman ya. Jadi ya mirip-mirip, cuma ya nggak sama persis ya kan. Kita berlatih teman-teman ya. Di sini ada 5 modul di Merdeka Belajar. Alhamdulillah di sini Kak Furkon sudah mengerjakan 2 modul. Untuk modul yang ketiga ini belum. Coba kita ulas bareng-bareng ya modul yang ketiga. Tapi nanti sepertinya tidak sampai selesai ya, karena ini banyak banget modul yang ketiga ini tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Oke, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, di sini kita klik saja teman-teman ya, modul 3 ya. Modul 1 sama modul 2 sudah aman. Kita klik modul 3. Lah, ini banyak banget teman-teman ya. Ada kodrat murid sama trikon. Nah, ini wajib teman-teman pelajari secara menyeluruh ya teman-teman ya. Jadi artinya kita biasanya disuruh lihat video ya, lihat video aja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau skip-skip juga terserah sih. Yang penting nanti postesnya bisa mengerjakan. Oke, lanjut kita ke kodrat murid teman-teman. Ini ada tiga video yang harus kita tonton teman-teman ya. Semangat sebentar. Ini tiga video ya teman-teman ya. Sebentar, Kak Furkon memasang aja dulu. Di sini memang Oke, di sini bareng-bareng kita tonton ya teman-teman videonya supaya mendapatkan centang hijau ya teman-teman. Meskipun di skip-skip nggak masalah ya teman-teman. Yang pertama kodrat alam. Wah, di sini adalah keterangannya pendidikan itu bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasinya dan membaca arah perubahan tersebut. Oke, langsung saja kita gas ke videonya teman-teman ya. Mantap jiwa ini teman-teman ya. Ini Ibu Lestia Primayanti SPSI. Oke. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Siap Bapak Ibu guru hebat. Mantap jiwa. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul ini terdiri dari beberapa materi. Kali ini kita akan mengulas materi kodrat keadaan. Kodrat keadaan ya teman-teman materinya. Nah, ini bisa sambil dicatat teman-teman ya. Sesuai dengan zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, mantap jiwa teman-teman ya. Kita belajar teman-teman ya. Bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kodrat zaman teman-teman ya. Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Oke. Lalu bagaimana cara kita menghubungkan dasar pendidikan murid dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Oke, kodrat alam sama kodrat zaman dihubungkan ya sama murid kita ya nanti. Berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Siap. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka masyarakat perkotaan ya teman-teman ya sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamnya, bukan sebaliknya malah menjauhkannya. Tidak jarang kita menjumpai guru membantu memberikan ilmu dan wawasan di luar konteks di mana murid tinggal dan hidup. Misalnya, mayoritas murid adalah anak petani karet. Oke. Diberikan wawasan dan informasi bagaimana menjaga kelestarian dan ekosistem. Nah, jadi ini disesuaikan dengan itu ya, teman-teman ya. Disesuaikan dengan misalkan kita ngajar di
suatu apa daerahnya itu apa di lingkungan laut katakanlah ya disesuaikan cara ngajarnya itu seperti apa. Misalkan lingkungan pegunungan, nah kodrat alamnya ya, jadi kodrat keadaannya. Berarti keadaan murid kita itu di dalam pegunungan, nah disesuaikan seperti itu ya. Kita lanjut. Murid akan mendapatkan informasi dan cara bagaimana menjaga kelestarian laut. Apakah cara dan informasi itu sesuai dengan kodrat alam murid? Oleh sebab itu, karena guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid, guru Oke, dapat siap. membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah, maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Misalnya, materi menjaga kelestarian alam dikontekskan dengan merawat pohon karet agar produksi getahnya semakin baik kualitasnya. Dengan Merawat pohon karet. rumah, Oke, sekarang kita skip dulu teman-teman ya. Oke. pada abad ke-21. Maka kita pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Respon banyaknya pengaruh luar tersebutlah yang menjadi perhatian kita sebagai pendidik. Dengan begitu banyaknya informasi merupakan keharusan lanjutan langsung dari Kita skip dulu ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Selamat belajar Bapak dan Ibu guru. Oke, selamat belajar. Oke, kita close. Dan nanti secara otomatis ya, pada kodrat alam ini sudah centang hijau. Artinya kita sudah mempelajarinya, meskipun kita skip nanti, yang penting nanti latihan pemahamannya itu bisa ngerjakan. Oke, sepertinya untuk video kali ini kita ke kodrat alam keadaan dulu ya. Nanti kodrat alam insya Allah next di video kita selanjutnya. Seperti itu dulu pembahasan modul dari Kak Furqan dan sekilas informasi tentang PPG dalam jabatan tentang pemutakhiran data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.